Living in the end result. Syarat untuk terjadinya manifestasi hukum asumsi Neville Goddard. Pernah nggak panjenengan merasa sudah afirmasi siang malam, sudah visualisasi sampai merem melek, tapi hidup terasa stuck di tempat yang sama. Utang masih numpuk bagi yang butuh duit, jodoh belum datang bagi yang jomblo. Mungkin bukan karena panjenengan salah asumsi ya, mungkin karena panjenengan belum benar-benar hidup di akhir cerita atau live in the end result. Living in the end result ini adalah sebuah teknik. Ini adalah cara hidup dengan identitas yang baru. Bahkan saat realita tiga dimensi, belum berubah sama sekali. Inilah pengajaran Mas Neville Goddard yang sangat ampuh itu. Nah, di video ini Pak Lang akan membahas makna sebenarnya living Indian result itu dan bagaimana menerapkannya sampai realita tiga dimensi tidak punya pilihan lain selain manut menyesuaikan diri dengan asumsi panjenengan yang baru. Kita mulai dari basicnya dulu ya. Basic itu penting, yaitu apa itu living Indian atau Indian result. Dalam hukum asumsi Neville Goddard, realita luar, realita tiga dimensi, itu adalah cerminan dari keadaan batin panjenengan. Duit panjenengan di bank itu cerminan keadaan batin panjenengan. Bojone panjenengan yang murah hati, lembut, sayang, ataupun bojo yang kurang ajar, ya, selingkuhan, itu cerminan dari keadaan batin panjenengan. Living in the end berarti panjenengan tidak lagi hidup sebagai seseorang yang menginginkan, ngarep, ya, kepinginan, ya, want atau need, tetapi sebagai seseorang yang sudah memiliki, having, ya, have atau having. Di sini bukan pura-pura, bukan menyangkal realita, tetapi memindah identitas panjenengan secara batin. Mas Neville berkata demikian, Prosedur. Assume the feeling of the wish fulfilled. Ambil perasaan dari keinginan yang sudah terpenuhi. Masalahnya, banyak orang salah paham. Mereka berpikir bahwa living in the end result artinya berkhayal terus-menerus, dari melek pagi sampai tidur malam, berkhayal terus, bahkan tidur aja berkhayal juga. Kemudian memaksakan diri perasaan apa ya itu, memaksakan diri punya perasaan bahagia. Di dapur nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, jondel-jondel, pergi ke pasar nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, jondel-jondel, ya kan? Neng sawah macul nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, jondel-jondel, rapat nggone Pak RT nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, jondel-jondel, agama kaya edan kan. Nah, kemudian living in the result juga banyak diartikan secara salah, yaitu dengan menunggu tanda-tanda lahiriah dari luar muncul. Padahal intinya itu jauh lebih sederhana dari itu, Porsti. Living in the end sebetulnya adalah identitas panjenengan, identitas batin panjenengan, atau konsep diri panjenengan. Jadi living in the end itu bukan tentang apa yang panjenengan lakukan, tetapi siapa panjenengan menjadi, become, ya, menjadi. Contohnya, orang yang ingin kaya, ya, orang yang ingin kaya, inginnya tak beri tekanan ya, ingin kaya, hanya kan bukan orang kaya ya, sering merasa cemas soal uang, ya, karena ingin kaya itu berarti nggak punya uang, makanya dia cemas. Kemudian kalau orang itu sudah kaya, maka dia tenang, percaya diri, dan tidak reaktif. Betul nggak? Nah, orang yang hidup di akhir cerita, orang yang hidup di akhir cerita sebagai orang kaya ya, orang yang sudah living in the end result sebagai orang kaya, dia tidak akan terus bertanya, kapan dapat uang? Kan sudah kaya. Dia tidak panik saat tiga dimensinya belum berubah. Walaupun banyak utang, tapi dia nggak akan panik. Kenapa? Kan sudah kaya. Kemudian juga tidak menjadikan realita sebagai penentu dari nilai dirinya. Dia nggak peduli dengan realita. Realita yang sesungguhnya adalah state batinnya itu, bahwa dia sudah kaya. Ia tahu bahwa yang ia lihat hari ini sebetulnya adalah asumsi-asumsi lama. Yang terjadi hari ini adalah pantulan atau cerminan dari asumsi-asumsi lama di masa lalu. Nah, contohnya sebagai berikutnya supaya lebih praktis dan gampang dipahami.
Ada seseorang yang ingin keluar dari kondisi keuangan yang sangat sulit. Dia punya utang, pemasukannya pas-pasan, kemudian juga dia stres melulu tiap hari ya, arisan nggak pernah bayar dan sebagainya. Awalnya ia berkata, aku ingin hidup berkecukupan. Dengerin kata-kata Pak Alam. Aku ingin hidup berkecukupan. Kan ada kata ingin ya. Ini berarti dia masih dalam posisi menunggu prosedur. Maka dia harus mengubah asumsi batinnya menjadi living Indian result sebagai berikut. Aku adalah orang yang selalu aman secara finansial. Aku adalah orang yang selalu aman secara finansial karena aku sudah punya uang. Apa yang berubah prosedur? Bukan secara langsung uangnya berubah atau rekeningnya berubah, tetapi yang berubah adalah cara dia merespon situasi keuangannya itu. Ia tidak lagi panik saat ada pengeluaran, bahkan pengeluaran besar. Dia tidak lagi mengeluh ketika ada tagihan, tetapi sebagai orang yang berkecukupan. Nah, bila dia bertahan dengan asumsi ini, bertahan ya, bertahan, maka beberapa waktu kemudian akan muncul sebagai berikut. Ide bisnis baru muncul, ya, relasi bisnis datang tepat waktu, bahkan relasi yang tidak disangka-sangka. Kemudian muncul kesempatan-kesempatan finansial terbuka secara alami. Bisa saja dia menang undian, kemudian menang penghargaan apa, kemudian memenangkan warisan, bisa juga terjadi. Ya, sangat mungkin itu. Nah, living in the end ini membuat dia selaras dengan realita yang baru. Tetapi bukan memaksanya. Ya, menarik bukan? Kemudian, contoh nyata yang lain lagi adalah tentang cinta dan hubungan. Ini juga salah satu hal yang sering banget ditanyakan teman-teman semua. Orang-orang berkata, aku ingin dicintai. Tetapi setiap hari dia ngecek chat, ada nggak ya chat dari pasangannya atau incerannya, gadis idamannya kalau dia laki-laki, atau pria idamannya kalau dia perempuan. Menunggu respon, menunggu apakah dia menelpon balik, mengirim email, apakah dia membalas kiriman traktirannya, kiriman hadiahnya, dan lain-lain. Dan juga setiap hari orang demikian itu akan muncul rasa-rasa takut ditinggalkan. Oh, jangan-jangan dia pergi, jangan-jangan dia selingkuh sama orang. Jadi bojone juga belum sudah ngomongin selingkuh ya. Jangan-jangan dia berkencan dengan orang lain. Ini bukan living Indian resort for sedulur. Ini adalah hidup dalam asumsi kekurangan atau lack ya, L-A-C-K, lack. Bukan luck ya, L-U-C-K tapi lack, L-A-C-K, kekurangan. Kasihan kan? Nah, seseorang yang hidup di akhir cerita atau living Indian akan berkata dalam batin sebagai berikut. Aku aman dalam cinta dan aku selalu dipilih. Apa yang berubah saudara-saudara bagi orang yang sudah live Indian resort ini? Dia tidak reaktif, dia santai banget, dia tidak menuntut karena cinta itu ada dalam dia, karena dia sudah penuh cinta. Dan dia juga tidak bergantung pada reaksi-reaksi orang. Justru Barcelona saat dia berhenti mengejar cinta itu, entah itu pasangan atau orang lain atau siapapun itu, justru orang-orang ini akan mendekat pada dia, mencari dia, justru akan sering menelpon dia, justru akan lebih sering memberi hadiah kepada dia. Ya, kirim salam berkali-kali. Itu akan terjadi kalau dia berhenti mengejar. Kenapa Prosedlur? Karena dunia luar itu selalu mengikuti siapa kita, ya, mengikuti apa yang kita percaya tentang diri kita. Kemudian Pak Lang akan tegaskan juga di video ini tentang waktu. Realita itu berubah tapi perlu waktu Prosedlur. Jadi jangan berharap sesuatu yang instan ya. Dengan living Indianya prakteknya sekarang, besok sudah berharap pacarnya sudah rujuk balik. Atau yang jomblo berharap besok sudah menemukan pacar. Atau yang punya utang berharap besok nemu emas di jalan 10 gram. Jangan begitu ya, semua butuh waktu. Tiga dimensi atau realitas tiga dimensi itu perlu adanya momentum. Mas Neville Goddard menyebut ini sebagai interval of time menuju divine time, ya, menuju waktu terijabahnya harapan-harapan batinnya.
Tugas panjenengan bukan mempercepat waktu, tetapi tetap tinggal dalam identitas akhir itu. Tetap tinggal dalam live in the end itu. Ya, jangan sampai balik ke versi lama panjenengan. Balik lagi menjadi pengeluh, menjadi orang yang kekurangan, orang yang kesepian, nggak punya jodoh, dan sebagainya. Setiap kali panjenengan bereaksi berlebihan, sebetulnya panjenengan sedang keluar dari living in the end result. Nah, sebagai penutup dari video ini, Pak Lam tegaskan, ingat baik-baik para sedulur, living Indian itu bukan tentang menunggu realita berubah. Jangan menunggu realita berubah, jangan pedulikan realita. Jangan pedulikan realita. Tetapi berubahlah dulu panjenengan. Ya, isi batin panjenengan, konsep diri panjenengan itu yang harus berubah. Jadi saat panjenengan merasa berpikir dan merespon hidup ini menjadi orang yang memiliki cita rasa baru, memiliki status baru, memiliki state baru, ya, maka realita akan berubah. Pasti. Itu hanya soal waktu. Entah kapan kita nggak tahu. Itu urusan yang ilahi. Waktunya maka kita sebut sebagai divine time atau waktu ilahi. Dunia luar tidak pernah menciptakan siapa panjenengan. Dia hanya nurut saja atau mengkonfirmasi atau memantulkan dari isi batin panjenengan. Begitu para sedulur, paham nggak? Kalau kurang paham, tanyakan di kolom komentar atau ikut lesnya Pak Elang. Murah, meriah, dan dibimbing sampai panjenengan bisa. Salam seger waras.